Tiga olahraga utama anjuran Nabi. Pada kesempatan kali ini, Rashid akan bercerita tiga olahraga sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Simak video ini sampai akhir video ya. Kesehatan adalah salah satu hal utama yang sering terabaikan, mengingat berbagai kesibukan yang kita lakukan. Padahal sejatinya, sebagai orang yang memiliki kepercayaan dan keyakinan terhadap Islam, kita haruslah bisa menjaga keseimbangan antara kesehatan spiritual, kesehatan fisik, dan kesehatan emosional. Kita telah dianugerahi tubuh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dapat kita jaga, dan kita wajib bertanggung jawab atasnya. Maka, salah satu upaya untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan berolahraga. Olahraga penting dilakukan sejak dini, saat sudah tua, maupun saat masih muda. Dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, segala sesuatu yang di dalamnya tidak mengandung zikrullah merupakan perbuatan sia-sia, senda gurau, dan permainan, kecuali 4 perkara, yaitu senda gurau suami dengan istrinya, berlatih kuda, berlatih memanah, dan mengajarkan renang. Hadis riwayat An-Nasa'i. Berikut akan kita bahas satu persatu tentang olahraga berenang, memanah, dan berkuda. Yang pertama, berenang. Berenang adalah menggerakkan tubuh kita di air agar tetap mengapung dan atau mencapai arah tujuan tertentu. Gerakan dicapai melalui gerakan terkoordinasi dari tungkai, tubuh, atau keduanya. Secara konsisten, berenang dapat ditemukan di antara kegiatan rekreasi yang dilakukan oleh masyarakat di beberapa negara. Dan bahkan, pelajaran berenang adalah wajib dan kurikulum pendidikan sebagai olahraga resmi. Dari Ibnu Umar, beliau berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ajari anak-anak lelakimu berenang dan memanah, dan ajari menggunakan alat pemintal untuk wanita. Hadis riwayat Baihaqi. Berikut ini adalah beberapa manfaat berenang. Yang pertama, secara fisik, berenang sangat baik untuk menyehatkan badan. Karena dengan berenang, jantung kita dapat terjaga, membangun daya tahan, kekuatan otot, dan kebugaran kardiovaskular. Berenang juga meningkatkan sirkulasi yang sehat dengan mengerahkan semua anggota badan dan otot. Ini meningkatkan sirkulasi yang sehat dengan meningkatkan aliran baik vena ke jantung sebagai akibat dari aktivitas ekstremitas bawah. Selain itu, karena anggota badan Anda bergerak sebagai baling-baling, drainase limfatik juga dapat membantu penurunan rasa sakit, ketidaknyamanan, dan pembekakan sendi dan jaringan. Secara mental, berenang memiliki kegunaan meningkatkan hubungan antara otak kiri dan kanan, mencegah penyusutan otak, dapat membantu pembuatan sel-sel baru, meningkatkan keterampilan pemecahan masalah, serta memori otak dapat mengurangi stres, mengurangi depresi dan kecemasan, menawarkan relaksasi melalui gerakan yang berulang. Berenang juga dapat memperpanjang hidup Anda dengan izin Allah. Meskipun semua jenis olahraga pada dasarnya dapat meningkatkan kesehatan dan umur panjang, studi telah menunjukkan bahwa renang adalah salah satu pilihan olahraga terbaik untuk hal itu. Para peneliti di University of South Carolina menemukan sebanyak 40.547 orang yang berusia 20-90 bertahan hidup lebih dari 32 tahun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mereka yang berenang memiliki tingkat kematian 50% lebih rendah dari pelari, pejalan kaki, atau orang-orang yang tidak berolahraga. Memang, usia kita sudah ditentukan dan ditakdirkan oleh Allah. Namun, perlu diingat bahwa ikhtiar dan doa adalah dua hal yang dapat berpengaruh dalam ketentuan Allah itu sendiri. Sehingga, dengan berusaha merutinkan olahraga renang ini, insya Allah
dengan izin Allah dapat meningkatkan kesehatan sekaligus memperpanjang usia kita. Olahraga yang kedua adalah memanah. Panahan adalah seni melepaskan anak panah dari busurnya. Secara historis, panahan telah digunakan untuk berburu dan pertempuran. Sedangkan pada zaman modern, penggunaan utama adalah sebagai kegiatan olahraga dan rekreasi. Dalam sebuah riwayat, Uqbah bin Amir al-Juhani berkata kepada Abdullah bin Zaid, "Maukah kamu aku kabarkan sebuah hadis yang aku dengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam?" Ia menjawab, "Mau." Uqbah berkata, "Saya telah mendengar beliau bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jal akan memasukkan 3 orang ke dalam surga lantaran 1 anak panah. Orang yang saat membuatnya mengharapkan kebaikan, orang yang menyiapkannya di jalan Allah, serta orang yang memanahkannya di jalan Allah." Beliau bersabda, "Berlatihlah memanah dan berkuda, dan jika kalian memilih memanah, maka hal itu lebih baik daripada berkuda." Hadis riwayat Ahmad. Hadis di atas menggambarkan betapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menganjurkan agar seorang muslim peduli dengan persiapan untuk berjihad di jalan Allah. Memanah dan berkuda merupakan 2 kegiatan yang terkait dengan hal itu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak ada perlombaan kecuali untuk unta, panah, atau kuda." Hadis riwayat Ahmad dan Imam 3. Berikut ini adalah manfaat memanah. Memanah merupakan olah kekuatan tubuh atas kita yang menggambarkan penekanan pada busur tempat tali, pada otot-otot kedua lengan serta dada, bahu, dan punggung. Mirip dengan pengangkat beban, penekanan ini biasanya dipertahankan selama beberapa detik sebelum memanah. Dengan pengulangan penekanan dan penembakan busur menyebabkan perkembangan otot di sebagian besar kelompok otot utama dari tubuh bagian atas. Dalam memanah juga dibutuhkan keseimbangan, karena Anda harus mampu menahan tubuh, sementara di sisi lain, Anda bertujuan untuk melepaskan tembakan. Semakin Anda banyak berlatih, maka semakin banyak otot Anda akan terlatih dan menjadi terbiasa untuk menyeimbangkan tubuh Anda. Yang kedua adalah fokus. Fokus adalah penting untuk kesuksesan sebagai seorang pemanah, dan mengembangkan fokus dapat memiliki dampak positif pada kesehatan mental Anda juga. Semakin baik fokus Anda pada target, semakin mudah pula untuk menjernihkan pikiran dan memanah tepat sasaran. Kemampuan fokus ini dapat membantu Anda untuk mengatasi stres dan membersihkan pikiran Anda untuk tetap lebih fokus pada tugas-tugas juga, bukan pada kekhawatiran akan kegagalan. Memanah juga dapat membangun kepercayaan diri dan kesabaran. Steve Smith, seorang pemilik kelas panahan di Phoenix City, menyatakan bahwa orang tua dari muridnya mengatakan kepadanya bahwa nilai anak mereka telah membaik sejak mereka mengambil olahraga panahan, dan bahwa mereka lebih fokus pada tugas sekolah mereka. Konsentrasi dan fokus adalah apa yang Anda perlukan untuk menjadi seorang pemanah yang baik, kata Smith. Daripada bermain video game, anak-anak tersebut menjadi lebih mudah berkonsentrasi dengan memanah, lebih mudah fokus, dan menjadi jarang bermain lagi dengan video game. Menurut penelitian, video game itu menimbulkan banyak dampak buruk terhadap anak. Kemudian, memanah juga mengajarkan untuk bersabar. Anak-anak harus bersabar menunggu giliran mereka, dan mereka juga harus bersabar mengarahkan anak panah jika mereka ingin mendapatkan nilai yang baik. Menunggu waktu dan saat yang tepat untuk melepaskan anak panah adalah bagian penting dari panahan dan dibutuhkan kesabaran. Lanjut yang ketiga adalah olahraga berkuda. Berkuda atau menunggang kuda memiliki banyak sekali manfaat. Menunggang kuda benar-benar membuat otot-otot ini bekerja dan menstabilkan perut, punggung, dan otot-otot panggul. Berkuda juga bukan hanya tentang kekuatan inti, tapi berkaitan dengan koordinasi dan stabilitas juga.
Semakin banyak Anda naik kuda, semakin tubuh Anda belajar untuk bergerak dengan kuda. Menunggang kuda adalah bagus untuk melatih berbagai bagian tubuh yang berbeda. Berkuda juga dapat menjadi kegiatan yang menantang dan sekaligus kegiatan yang menenangkan pada saat yang sama. Manfaat berkuda adalah adanya kekuatan inti, karena menunggang kuda adalah latihan isometrik tertentu untuk tinggal di posisi tertentu. Dalam hal ini, tetap seimbang pada kuda. Hal ini memberi dampak agar badan juga tetap dalam keadaan seimbang dan terkoordinasi. Sebab keseimbangan menjadi akan semakin susah dicapai ketika kuda bergerak semakin cepat. Fleksibilitas otot juga semakin berkembang. Paha bagian dalam dan otot-otot panggul mendapatkan latihan terbesar. Penelitian telah menunjukkan bahwa belajar sepanjang hayat dapat mencegah hilangnya memori. Sama seperti otot, kebutuhan otak Anda perlu dilatih terus untuk tetap muda dan lentur. Kuda memberikan jalan aktif untuk menjaga otak Anda. Kuda dapat memberikan banyak kesempatan untuk sukses. Banyak orang juga menemukan persahabatan dan pelipur lara saat mereka berkuda. Tak sedikit pula para pemilik kuda merasa bahwa keberadaan kuda adalah penyemangat, dan saat stres, kuda bisa menjadi teman yang menyenangkan. Berkuda juga mengajarkan kepercayaan. Kuda harus dapat mempercayai pengendali mereka. Salah satu hal pertama yang diketahui adalah tentang penanganan dan menunggang kuda yang dapat dipercaya dan diandalkan. Karena jika kuda tidak percaya pada pengendalinya, maka kuda tersebut tidak akan mematuhinya. Kuda adalah hewan yang bertubuh besar, berbahaya, dan mereka menuntut rasa hormat. Namun, untuk ditangani dengan aman, mereka juga harus menghormati pengendali mereka. Dengan belajar bagaimana menangani kuda, Anda menjadi lebih hormat dan lebih terhormat. Dengan menjadi dapat dipercaya secara tidak langsung, percaya diri dan tanggung jawab Anda akan memunculkan rasa hormat dari kudanya. Alhamdulillah, itulah beberapa olahraga sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua bisa melaksanakan olahraga anjuran Nabi tersebut, dan insya Allah menjadi pahala dan akan bermanfaat bagi tubuh kita. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.